Artinya sudah 4 minggu loh kita tidak bertemu langsung. Jadi jangan khawatir, lewat apa yang ada kita tetap bisa mempermuliakan Tuhan. Jadi adik, kita tidak bertemu karena adik sudah tahu ya, ada virus corona. Semua yang terjadi saat ini, percayalah, Allah tetap beserta kita. Allah mau kita semuanya mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas langit dan bumi. Karena Dia sang pencipta kita. Mari adik-adik, kita akan memuji Tuhan hari ini. Ini hari kebangkitan Tuhan Yesus dengan pengorbanannya. Kita akan katakan ajaib dan perkasalah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Rakyatlah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Rakyatlah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Puji Allah yang baik. Puji Allah yang sama. Biarlah seluruh bangsa memuji. Biar seluruh bangsa mengaku Engkau Yesus. Biar seluruh bangsa berlutut Haleluya, menyembah Engkau. Engkau Allah yang disembah. Engkau Allah yang Kau bertata di surga. besar, Sampai selama-lamanya. ajaiblah Semua Tuhan. lidah boleh mengaku bahwa Engkau Allah. Oh, Engkau Yesus. Engkau yang menyelamatkan ajaiblah dunia ini. Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak terima kasih. Hari ini Tuhan kami boleh datang. Kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh memuji-Mu Tuhan. Sepandai apapun kami, sehebat apapun kami, sekaya apapun kami, bahwa Engkau adalah Allah yang tetap kami butuhkan. Bahwa Engkaulah segala-galanya. Engkaulah yang memegang kendali hidup kami. Kami percaya Tuhan. Hari ini Tuhan, Kau tetap bersama kami. Sekalipun Tuhan, dunia berguncang dengan virus corona ini, dan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang menopang hidup kami. Kau Allah yang melindungi kami. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, hari ini adalah hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus setelah kematian. Dan kuburan kosong itu membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Mari adik-adik, kita akan pujian. Kubur kosong membuktikan Tuhan Yesus itu hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, takkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Bab Dia hidup, ada hari esok. Bab Dia hidup,
sebab Ia hidup. hidup kami berarti sebab Dia hidup. Hidup kami berarti sebab Yesus hidup. Nah adik-adik, mungkin kita merasa hari-hari ini sangat membosankan. Kakak percaya kamu merasa bosan ya. Mami papi juga bosan. Kakak Ain juga bosan di rumah. Aduh, udah 4 minggu. Ya, nggak pergi kerja di rumah doang, bosan juga. Tapi percayalah, semua untuk kebaikan kita. Kalau kita pikir, kenapa ya Tuhan kok begini ya? Saya nggak ketemu teman, saya nggak sekolah, saya nggak boleh ke gereja. Tapi yakinlah, percayalah bahwa semua yang terjadi saat ini Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tunggu waktunya Tuhan, jangan waktunya kita. Kalau waktunya kita sih, saya juga mau pergi kemana-mana, bebas nggak ada macam-macam. Wah, tapi kita mau belajar mengikuti waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan ada yang terbaik untuk hidup kita. Mari adik-adik, sebelum dengar firman Tuhan, kita mau belajar percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik untuk kita. Tuhan pasti yang terbaik. Walau Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. mari sama-sama katakan waktu Tuhan yang terbaik. Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama katakan waktu Tuhan yang terbaik. Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayo adik-adik, kita saatnya berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan, sehingga kami dapat tetap beribadah Tuhan walaupun dalam kondisi kami di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih semuanya Tuhan. Engkau izinkan Yesus terjadi Tuhan untuk kebaikan kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan ada sesuatu mujizat yang Kau siapkan buat kami anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi Tuhan kekuatan buat kami Tuhan, menjadi penghiburan buat kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap percaya Tuhan pada Engkau Yesus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kakak Ahen dan Kakak Rudi ingin mengucapkan Selamat Paskah. Sehat selalu, semangat selalu, jaga kesehatan. Bye-bye. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Shalom.
Apa kabar kalian semua? Cici harap kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Pagi hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya, ceritanya begini adik-adik, pada malam hari ketika Tuhan Yesus kemudian dibawa oleh orang banyak menghadap imam-imam besar, mereka semua membawa Tuhan Yesus sambil meneriaki dia. Dia adalah orang berdosa, dia ngaku-ngaku raja segala raja. Sesampainya di rumah imam-imam besar, kemudian Tuhan Yesus diadili oleh imam besar dan imam besar bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apa benar kamu adalah raja segala raja?" Lalu Tuhan Yesus bilang, "Ya, benar, saya adalah raja segala raja." Orang-orang tambah marah. Kemudian orang-orang memukul Tuhan Yesus. Orang-orang melukai Tuhan Yesus, menganiaya Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus berdarah dan terluka. Sampai pagi hari mereka melukai Tuhan Yesus. Pada pagi harinya juga, hari itu juga mereka membawa Tuhan Yesus menghadap kepada Pilatus. Sampainya di rumah Pilatus, Pilatus bingung. "Kenapa kalian berkumpul banyak sekali orang-orang di sini?" Lalu orang-orang banyak bilang, "Dia adalah orang berdosa. Dia ngaku-ngaku sebagai raja segala raja." Lalu kemudian Pilatus berbicara kepada Tuhan Yesus, berbincang-bincang kepada Tuhan Yesus, bertanya kepada Tuhan Yesus. Sesudahnya itu Pilatus menghadap kembali kepada orang banyak. Lalu Pilatus bilang, "Orang ini gak salah. Apa yang salah?" Lalu orang-orang marah. "Dia salah. Dia harus disalibkan. Dia harus dihukum." Karena Pilatus takut dengan orang-orang banyak, akhirnya mau tidak mau Pilatus menghukum Tuhan Yesus yang gak salah. Kemudian diserahkannya lah Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak. Orang-orang banyak menyetujui untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Salibkan dia. Akhirnya Tuhan Yesus memikul sebuah kayu salib yang besar dan berat. Dengan tubuh yang terluka, Tuhan berjalan memikul salib. Kemudian orang-orang berteriak, "Ayo jalan, naik kamu, naik sampai ke bukit Golgota." Tuhan Yesus dalam keadaan terluka, sakit, berat sekali memikul kayu salib. Kemudian ada seseorang bernama Simon dari Kirene yang membantu Tuhan Yesus tiba di puncak Golgota. Dan kemudian Tuhan Yesus kemudian sesampai di puncak Golgota, tangan Tuhan Yesus diikat di atas kayu salib, kakinya juga diikat. Kemudian dipaku tangan dan kakinya, berdarah. Kemudian Tuhan Yesus di atas kayu salib, di atas teriknya matahari. Banyak sekali orang yang senang, orang yang bahagia sekali melihat Tuhan Yesus disalibkan. Lalu kemudian ada yang bilang begini, "Katanya kamu Tuhan, raja segala raja, tapi kok kamu gak selamatkan diri kamu sendiri?" Ada juga di kanan dan kirinya Tuhan Yesus disalibkan juga bersama dengan Tuhan Yesus. Ada yang bilang begini, "Kalau memang benar kamu Tuhan, selamatkanlah dirimu dan kami." Lalu Tuhan Yesus hanya diam. Kemudian sore harinya tiba-tiba langit menjadi gelap. Kemudian bergemuruhlah, ada petir. Kemudian tiba-tiba bait suci juga terbelah menjadi dua. Orang-orang takut, orang-orang lari. Lalu kemudian ada seorang tentara yang melihat, ini adalah benar-benar Tuhan. Lalu kemudian Tuhan Yesus sebelum dia mati di kayu salib, dia bilang, dia berdoa, "Tuhan Allah, kuserahkan nyawaku." Lalu kemudian Tuhan Yesus mati di kayu salib. Malam harinya Tuhan Yesus dibawa turun dari kayu salib, kemudian dikuburkan, ditutup dengan sebuah batu di dalam sebuah gua. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit sesuai dengan firman-Nya. Kemudian setelah itu, hari itu dinamakan Hari Paskah. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan karena Tuhan Yesus salah ya, bukan karena Tuhan Yesus berdosa ya, tetapi Tuhan Yesus mati di kayu salib karena ingin menyelamatkan kita, menebus dosa kita dengan darahnya yang mengalir. Jadi adik-adik, kita harus bersyukur kalau kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik, yang sangat mau rela berkorban untuk kita. Ayat hafalan hari ini
ada di dalam Matius 27 ayat 54b. Sungguh ia adalah anak Allah. Cici ulangin lagi ya. Matius 27 ayat 54b. Sungguh ia adalah anak Allah. Adik-adik hafalkan ya. Mari sekarang kita berdoa bersama-sama. Kita mau tundukkan kepala kita, tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan, yang mengingatkan kami kembali Tuhan, kalau Tuhan Yesus adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang rela berkorban untuk kami mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kamu memberkati kami semua, anak-anak Abi Raja Wali Tuhan, memberikan berkat kesehatan Tuhan, berkat kesetiaan kepada Engkau senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila kiranya Tuhan kondisi Indonesia yang sedang terjadi saat ini, kami juga mau berdoa agar Indonesia Tuhan kembali pulih Tuhan, agar virus corona Tuhan boleh hilang di negara Indonesia tercinta ini, sehingga Tuhan kami yang sudah rindu sekolah minggu, kami yang sudah rindu dengan teman-teman kami di sekolah minggu, dengan guru-guru sekolah kami, dengan guru-guru sekolah minggu juga Tuhan, boleh kembali datang ke gereja, ke sekolah kami juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kedua orang tua kami, Engkau mau nambah-nambahkan berkat rezeki buat mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat pagi semuanya. Shalom, bye.